Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat Sola Gracia mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada jemaat-jemaat yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah memberikan berkat-Nya dan waktu untuk kami beribadah. Jemaat, pada saat sekarang ini, jemaat saya silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada ibadah keluarga sore hari ini, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Biarlah dalam ibadah pada hari ini, boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkatilah ibadah kami ini agar dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan sampai pada pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama memejamkan mata untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang berkuasa, ya Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukan dalam hidup beriman. Ya Tuhan, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan kami rindu betul akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan kami, biarlah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu, dengan kami kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30 yang menyatakan, sementara itu anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu
yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris meninggal, tetapi Allah mengasihi dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat sore. Ibadah kita pada sore hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30 yang diberi judul oleh Majelis Sinode Teladan Pelayanan. Pelayanan merupakan kata yang sering kita dengar. Semua yang dilakukan dalam persekutuan biasanya disebut sebagai pelayanan. Lalu bagaimana kita dapat melakukan pelayanan itu dengan benar? Seperti yang Tuhan kehendaki kepada kita. Dalam bacaan ini, Paulus memuji Epafroditus. Ia adalah seorang utusan dari jemaat Filipi yang akan dikirim kembali kepada mereka. Salah satu pelayanan Epafroditus yang disebutkan di dalam perikop ini adalah memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan jemaat di Filipi kepada Paulus. Kita bisa baca di ayat 25 sampai dengan 30. Di sini kita melihat hakikat dari sebuah pelayanan Epafroditus, diutus jemaat Filipi untuk memenuhi apa yang masih kurang, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Paulus. Untuk pelayanan inilah Epafroditus sakit dan bahkan nyaris mati. Ia tidak melakukan semuanya itu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Karena apa yang Epafroditus lakukan itu, Paulus sangat berterima kasih kepadanya dan serta sangat mengasihinya. Kita baca di ayat 27. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sejauh manakah dedikasi kita di dalam melayani Tuhan? Apakah kita telah bersungguh-sungguh melayani Tuhan? Sudahkah kita rela berkorban? Bukan hanya harta, bahkan nyawa sekalipun di dalam melayani Tuhan. Tuhan telah memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Tuhan telah bersungguh-sungguh dengan kita. Tuhan telah bersungguh-sungguh dengan kita. Apakah kita juga bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Pelayanan kepada sesama adalah bentuk nyata pelayanan kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan telah melayani Tuhan jika belum melakukannya terhadap sesama. Kristus berulang kali mengidentifikasikan dirinya sama seperti orang-orang yang menderita dan berkekurangan. Karena itu sebagai bentuk pelayanan kepada Allah,
kita wajib melayani mereka yang berkekurangan di tengah masyarakat. Dalam melayani dibutuhkan kerendahan hati dan kesungguhan hati. Melayani pelayanan dengan sungguh-sungguh tanpa harus melihat status sebagai pelayan Tuhan di dalam bidang apapun. Melayani bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan asal-asalan saja. Melayani haruslah berangkat dari kepedulian dan cinta kasih, seperti yang ditunjukkan oleh Kristus. Paulus dan Epafroditus ketika pelayanan didasari pada cinta kasih dan kepedulian. Maka itu dapat dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Epafroditus sebagai pelayan Tuhan yang melayani dimanapun ia berada, walaupun ia sempat sakit dan hampir mati. Namun ia tetap taat dan setia melayani Tuhan. Dari Epafroditus kita belajar mengenai dua kualitas utama di dalam melayani Tuhan. Pertama, pelayanan yang sungguh-sungguh adalah pelayanan yang tidak takut berkorban, seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kedua, pelayanan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi menolong, mendukung, menghibur, memberkati, serta menguatkan orang lain. Melayani butuh kesungguhan dan totalitas, dan kesungguhan itu hanya akan muncul ketika pelayanan dilakukan dengan dasar kasih. Maka dengan melayani berarti kita juga harus sudah mengasihi sesama. Mengasihi sesama hanya mampu dilakukan ketika kita sungguh-sungguh menyatu dengan mereka yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memperkenankan kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu dari kitab Filipi 2 ayat 25 sampai dengan 30. Agar apa yang sudah diberikan dengan firman-Nya dapat membuat kita hidup sesuai sebagai anak Allah. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa agar kami mempunyai dasar dan iman yang kuat dan siap menjadi pengikut-Mu yang sejati dan juga siap menjadi pelayan-Mu yang sejati. Begitu juga dengan segala pergumulan kami atau semua kekhawatiran kami yang kami miliki. Kami percaya ya Tuhan, hanyalah Dia firman hidup bagi kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah dan menteri-menteri yang terkait dalam usaha pemerintah untuk memperbanyak vaksin COVID-19. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana, mulai dari bencana gempa bumi, bencana gunung meletus, dan terakhir bencana banjir. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, Tuhan memberi mereka penghiburan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana. Kami juga berdoa untuk majelis dan keluarga di Jemaat Mushola Gracia. Tuhan hadir dan memperlengkapi hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan dan pekerjaan atau usaha kami. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam pertambahan usia untuk saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan dalam pertambahan usia mereka tetap memberkati seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Terimalah doa kami ya Bapa. Berkenanlah Tuhan menyempurnakan dan mendengar sesuai kehendak Tuhan, serta berkenan mengampuni dosa salah kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Perjalanan hidup kita masih terbentang panjang. Ia menganugerahkan berkat-Nya bagi kita semua, agar hidup kita juga menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan-Nya. Marilah kita sehati sepikir, berkarya menjangkau sesama, masuk dalam rahmat kasih-Nya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.